Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendo Francisco. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi dari kelas AL4 ataupun kelas perencanaan dengan prodi Ekonomi Manajemen dengan nomor MPM 191201112. Dan di sini saya akan membuat suatu konten video yang mana dalam rangka tugas UTS mata kuliah manajemen risiko lembaga keuangan bank, dosen pengampuh ataupun dosen pengajarnya adalah Ibu Ruzia SEMM, yang mana Ibu Ruzia memberikan soal kepada mahasiswa, yaitu ada 5 soal, lalu dijawab dalam bentuk video. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama adalah jelaskan secara rinci tentang materi, tentang pendahuluan materi mata kuliah, pendahuluan materi manajemen risiko lembaga keuangan bank beserta contohnya. Memang banyak sekali referensi buku yang bisa kita baca, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pahami, yang mana Ibu Ruzia juga telah memberikan referensi buku wajib, buku pendamping dari penciptaan karya Mamdu, dan juga saya ada buku juga saya beli dari Ikatan Banker Indonesia mengenai tentang pendahuluan manajemen risiko lembaga keuangan bank. Kita harus tahu dulu pengertian manajemen risiko itu seperti apa. Manajemen risiko itu merupakan serangkaian prosedur dan juga metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan juga mengendalikan risiko yang timbul di suatu perusahaan tersebut. Dan lalu mengapa manajemen risiko ini harus diterapkan, harus diimplementasikan di suatu perusahaan, terutama di lembaga keuangan bank. Poin yang pertamanya adalah bisnis serta manajemen di suatu perusahaan itu akan jauh lebih baik. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang keduanya adalah perusahaan itu akan mendapatkan nilai tambah. Ketika mereka menerapkan manajemen risiko, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan nilai tambah dari segi apapun. Poin yang ketiganya adalah metodologi dan juga prosedur itu dilakukan secara formal. Ya, dilakukan secara formal. Poin yang keempat adalah mampu mengalokasikan sumber daya yang tersedia. Nah, ketika memang perusahaan itu melakukan ataupun menerapkan sistem manajemen risiko di suatu perusahaannya, mereka akan bisa mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara baik, secara oke dan baik. Nah, poin yang kelimanya ya adalah memberikan laporan secara baik, dalam pengambilan suatu keputusan. Tentunya pimpinan suatu perusahaan ketika mengambil suatu kebijakan, keputusan itu harus ada data yang dilihat, terutama dalam manajemen risiko. Ketika data itu dilihat secara baik dan benar dan laporan secara baik dan benar, maka para pimpinan akan membuat satu keputusan secara benar, secara baik, agar perusahaan itu akan berkembang lebih baik ke depannya. Dan poin yang keenam adalah poin ketujuh, yaitu adalah mempermudah proses auditing. Ya, proses auditing. Ketika audit dilihat bagaimana prosesnya, bagaimana dan laporannya bagaimana, itu akan mempermudah perusahaan itu sendiri. Dalam proses auditing, baik enggak, sesuai enggak, diterapkannya atau tidak. Dan poin ke-8 adalah mengetahui apa saja resiko dan kesempatan oleh perusahaan. Itu adalah salah satu mengapa manajemen risiko itu harus diterapkan dan harus diimplementasikan di suatu perusahaan. Setelah kita mengetahui pengertian mengapa manajemen risiko itu harus diterapkan dan diimplementasikan, dan poin yang berikutnya adalah kita harus tahu langkah-langkah penerapan manajemen langkah-langkah penerapan manajemen risiko di suatu perusahaan. Langkah yang pertama adalah kita bisa mengidentifikasi risiko itu apa. Kita mengidentifikasi. Poin yang kedua adalah kita bisa menganalisis risiko tersebut. Poin yang ketiga adalah kita bisa merencanakan apa. Ketika kita bisa mengidentifikasi, kita merencanakan. Baru kita mengimplementasikan permasalahan-permasalahan tersebut. Baru kita melakukan track and control. Itu adalah langkah-langkah penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dan fungsi dari manajemen risiko itu apa? Tentu fungsinya adalah kita menemukan kerugian potensial yang dimiliki oleh perusahaan. Kita menemukan
kerugian potensial dari perusahaan. Lalu poin yang ketiga adalah kita mengevaluasi dari kerugian potensial tersebut. Lalu kita merencanakan ke depannya apa. Dan ketika kita sudah mengevaluasi, kita langkah ke depannya itu seperti apa ketika kerugian itu bisa kita lakukan dengan pengendalian yang kita bisa baca dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari manajemen risiko. Dan adapun risiko-risiko yang ada di lembaga keuangan bank yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah risiko pasar, dan yang kedua adalah risiko kredit, yang ketiga adalah risiko likuiditas, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko operasional. Itu merupakan salah satu risiko yang ada di lembaga keuangan bank. Dan ini memang perusahaan perbankan itu harus ada manajemen yang secara baik agar perusahaan itu berkembang secara baik, ya. Dan contoh dari manajemen risiko yaitu mungkin ada, kita baca juga Ibu Ruzi memberikan contoh juga. Saya di sini akan cukup menerangkan saja bagaimana tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi, ya, pada saat itu. Bagaimana bank-bank ataupun bank ataupun perbankan jasa industri keuangan yang Indonesia itu rata-rata mereka itu mengalami krisis juga. Ketika krisis ekonomi berdampak kepada bank-bank yang ada di Indonesia, terutama mereka tidak bisa membayar likuiditas ataupun utang kepada deposito. Bagaimana asetnya tidak baik dan liabilitasnya juga tidak baik. Ini berbeda jauh terhadap Bank Mega. Bank Mega itu waktu itu masih bank kecil, ya, masih bank kecil. Bank Mega ini bisa mengelola aset dan liabilitasnya, ataupun dalam prosesnya ini sering kita sebut dengan proses ALMA. Ya, proses ALMA. Dia bisa mengelola aset dan liabilities, bagaimana dia menampung semua liabilities deposito dalam bentuk tabungan. Ketika memang mereka bisa memanajemen risiko dan memang mempunyai satu strategi yang baik, ketika krisis terjadi, mereka tidak mengalami krisis karena pengelolaan asetnya secara baik dan benar. Bagaimana bank-bank lain disibukkan untuk harus merger agar tidak mengalami kebangkrutan. Tetapi Bank Mega dari bank kecil, kita lihat sekarang di 2022, Bank Mega merupakan salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia. Itu adalah contohnya, ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua, yaitu jelaskan secara rinci tentang manajemen risiko dari sisi Bank Indonesia. Memang Bank Indonesia ini merupakan salah satu sentral yang ada di Indonesia dan juga mengambil suatu keputusan kebijakan pengawasan. Dan memang di 2022 ini ataupun sekitar 2022 ini memang pengendalian pengawasan terhadap bank ataupun perbankan ataupun jasa industri keuangan, terutama tentang manajemen risiko ini, memang Bank Indonesia tidak lagi, karena telah diambil alih kebijakan ini, fungsinya telah diambil alih oleh OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Mengenai manajemen risiko dari sisi Bank Indonesia, bagaimana Bank Indonesia melakukan peraturan undang-undang sesuai peraturan Bank Indonesia, bagaimana mengambil suatu kebijakan dalam manajemen risiko di bank umum, ya. Bagaimana juga terhadap ruang lingkup struktur organisasi risiko perbankan dan strukturnya bagaimana. Dan memang tujuannya adalah agar jasa industri keuangan itu agar jauh lebih baik, ya. Mengenai tentang ruang lingkup manajemen risiko perbankan, tentunya harus ada struktur dari pemilik perusahaan, dewan komisaris, ya. Ruang lingkupnya itu adalah dari pemilik perusahaan, dewan komisaris, lalu ada direksi, di bawahnya ada kepala operasional dan stakeholder di bawah. Ini adalah struktur organisasi. Tentu ada mekanisme, harus ada penerapan, harus ada pengawasan.
Bagaimana pemilik suatu perusahaan itu mempercayai Dewan Komisaris, adalah pihak keduanya komisaris, melihat, memantau kinerja dari direksi ataupun dirut ini bagaimana. Tentu dirut juga melakukan pengawasan terhadap kepala operasionalnya, ya, kepala operasionalnya di sistem manajemen risiko, ya, terhadap manajemen risiko. Ketika kepala operasional ini stakeholdernya ditunjuk, bagaimana ini yuk kamu tentang mengendalikan tentang risiko pasar bagaimana. Ini adalah tugas kamu dan lain sebagainya. Dan stakeholder ini saling memperkuat. Strukturnya itu saling mengawasi. Dan ketika Bank Indonesia membuat satu peraturan tersebut, maka itu kebijakan itu memang harus diterapkan di satu perusahaan, terutama di perbankan. Tidak ada lagi manipulasi yang terjadi. Memang sekarang memang banyak juga yang terjadi manipulasi data, ya, bagaimana manipulasi data dan sebagainya. Tetapi ketika manajemen risiko ini terjadi dan diterapkan sesuai dengan stakeholder dan melakukan suatu pengawasan sesuai dengan peraturan yang dilakukan oleh BI ataupun sesuai dengan peraturan yang dimiliki oleh OJK, maka perusahaan tersebut tidak akan bisa memanipulasi karena ada proses auditing, audit internal, ya, dan juga audit dari otoritas jasa keuangan. Kalau dulu audit dari Bank Indonesia. Ini adalah salah satu ruang lingkup manajemen risiko yang ada di perbankan. Ada strukturnya. Ini tidak bisa bagaimana ketika memang direksi ataupun direktur memanipulasi data. Maka Dewan Komisaris akan melihat data ini sesuai atau tidak, sesuai atau tidak. Nah, makanya Bank Indonesia membuat satu peraturan agar perusahaan ini tidak memanipulasi data, bagaimana perusahaan ini menetapkan manajemen risiko secara baik dan benar, ya. Dan risiko-risiko yang terjadi di perbankan itu banyak sekali, terutama di risiko kredit. Banyak sekali memang perbankan, kita lihat yang saya jelaskan di soal pertama tadi, risiko yang ada di perbankan itu banyak sekali. Risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko strategik, kepatuhan, ya. Bagaimana salah satunya adalah risiko kredit. Bagaimana Bank Indonesia memberikan penjelasan, memberikan peraturan-peraturan yang memang sesuai dengan SOP yang harus dilakukan oleh jasa industri keuangan. Ketika memang perusahaan tersebut ketika melanggar tentang risiko kredit, kita lihat ketika kita ingin minjam di satu perusahaan dan perusahaan ini memang kredibel nasabah ataupun karakter nasabah ini tidak baik. Bagaimana di bank lain mereka banyak collect ataupun melakukan ketika memberikan kredit dan kredit itu diberikan oleh mereka nasabah tersebut, mereka tidak membayar, tidak sanggup untuk membayar. Dan ketika mereka meminjam di perusahaan tersebut, ketika memang ada slik ataupun laporannya nasabah ini tidak bagus karakternya, ketika perusahaan tersebut pimpinan direksinya memberikan kredit juga kepada nasabah tersebut padahal karakternya tidak baik. Nah, itu akan mengalokasikan, akan membuat perusahaan itu akan hancur. Karena apa? Karena tidak memberikan kredit yang baik dan benar. Nah, makanya manajemen risiko memang ada stakeholdernya. Oh Pak, ini tidak bisa Pak. Karena apa? Karena ini adalah nasabahnya karakternya tidak baik. Kita lihat data ini. Dari laporan ini ada di Bank Mega, ada di Bank Indonesia, ada di Bank Bukopin, memiliki kredit macetnya banyak Pak. Masa kita harus meminjamkan mereka lagi? Nah, ini adalah stakeholder. Ya, memang sudah harus diterapkan. Ya, sudah diterapkan. Dan juga ketika memang perusahaan itu harus ada laporan, ya, harus ada laporan tahunan, bulanan, 3 bulan tentang neraca dan lain sebagainya. Itu harus ada laporan tersendiri ke Bank Indonesia. Dan kalau sekarang memang laporan tersebut harus ada laporkan di otoritas jasa keuangan tentang laporan, tentang apakah manajemen risiko ini diterapkan atau tidak. Dan juga memang ketika perusahaan itu ada program-program lain dan lain sebagainya, itu memang harus dilaporkan ke Bank Indonesia. Kalau sekarang di otoritas jasa keuangan. Itu adalah yang bisa saya jawab di soal yang kedua. Oke, kita lanjut soal yang ketiga, yaitu jelaskan secara rinci beserta contoh tentang manajemen risiko pasar. Memang risiko pasar ini
timbul karena adanya pergerakan variabel pasar. Bagaimana dari portofolio yang dimiliki oleh bank ataupun perbankan tersebut yang dapat merugikan bank itu sendiri. Nah, memang risiko pasar ini memang tidak bisa kita kendalikan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan investasi, memang perusahaan itu, perbankan itu biasanya ada investasi, terutama dalam apalagi bank-bank yang memang kancanya udah internasional, yang memang limitnya udah besar, yang ikut TBK, mereka biasanya memberikan dananya, dari dana mereka itu mereka langsung menanamkan modalnya itu untuk membeli portofolio saham di sekuritas. Nah, ini memang sering terjadi, risiko pasar ini memang sering terjadi. Bagaimana misalkan perusahaan bank Bukopin, kita lihat bank Bukopin, misalkan bank Bukopin ini sebagai contoh bank Bukopin ini meletakkan dananya. Ini sebenarnya dananya bukan dari uang mereka sendiri, bisa saja dana ini dari deposito. Bagaimana deposito dalam jangka panjang misalkan. Nah, dana ini mereka kelola. Dan dikelolakan untuk membeli portofolio saham yang ada sekuritas dengan dana portofolio 1 miliar. Ketika memang pergerakan sahamnya itu bisa menurun, misalkan dari portofolionya 1 miliar, itu sekarang sahamnya itu turun menjadi 800 juta. Nah, ini akan menimbulkan kerugian bagi Bank Bukopin itu sendiri. Bagaimana kerugiannya itu mencapai 200 juta. Nah, memang ada perhitungannya tersendiri. Dan resiko pasar ini akan terus terjadi dan memang bisa dikendalikan ketika kita mempunyai perhitungan yang jelas, dan bagaimana kita bisa menganalisisnya, teknikalnya harus jelas dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mempunyai perhitungan menggunakan value at risk, bisa juga menggunakan metodologi VAR, itu memang hal yang terjadi bisa dilakukan, dan ini juga sering terjadi di perusahaan-perusahaan perbankan yang ada di Indonesia, terutama dalam kasus kemarin ada Bank Bukopin. Itu saja di soal yang ketiga. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Jelaskan secara rinci dan juga contoh materi manajemen risiko likuiditas. Memang risiko likuiditas ini terjadi jika perusahaan perbankan itu tidak mampu ataupun mengalami kesulitan dalam membayar utang jangka pendek. Dan ini jika ini terjadi, maka perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan, bisa saja collapse. Dan memang kita lihat bahwa perbankan ini dananya itu dari masyarakat, kebanyakan dari masyarakat, dari pihak ketiga. Dan dana ini biasanya itu dikelola oleh perbankan, dari kelola misalkan dalam bentuk deposito diberikan oleh masyarakat dalam program perbankan itu dalam bentuk deposito, lalu masyarakat itu memberikan dananya kepada perusahaan, dan perusahaan itu mengelola dalam bentuk program-program yang mereka butuhkan untuk misalkan dalam bentuk kredit terhadap nasabah-nasabah lain. Dan memang ketika memang perusahaan itu dan kebanyakan deposan, nih ya, sebagai contoh ketika para nasabah Bank Arta Prima ini deposan memberi deposannya itu misalkan sekitar 150-an deposan. Kalau di dalam hitungan itu sekitar 45 miliar deposan, memberikan deposito kepada Bank Arta Prima. Itu jangka waktunya memang berbeda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang memang tidak pernah ditarik sama sekali, memang untuk menabung. Dan ketika mereka itu mengambil semua aset yang mereka miliki ataupun
uang yang mereka miliki di Arta Prima. Dan kredit dan program kredit dan program kredit yang dimiliki oleh Arta Prima itu ataupun net profit loan-nya itu sangat tinggi, maka perusahaan itu, Bank Arta Prima itu akan kebingungan ketika dana yang dimiliki oleh deposan ini diberikan oleh kepada kreditur, dan kreditur itu banyak macet, apalagi di tahun 2020 2021 kemarin banyak yang macet, dan juga banyak deposan yang menarik uangnya. Itu akan menimbulkan ketimpangan dan akan membuat perusahaan itu akan tidak baik. Karena apa? Karena banyak deposan itu menarik uangnya. Ya, kita mau tidak mau ya kita harus kembalikan uang mereka. Dengan apa? Dengan mengambil ataupun mencari dana investor lain. Nah, memang dari segi likuiditasnya itu memang harus ada balance sheet, ya, balance sheet. Makanya harus ada laporan, dan laporan ini dari accounting memberikan laporan kepada pimpinan bagaimana tentang dana-dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut, apakah ini bisa dikendalikan atau tidak, terutama tentang likuiditas ini. Ya, sebagai contoh yang saya lihat tadi ya, bagaimana deposan memberikan dananya kepada Bank Arta Prima, lalu Bank Arta Prima kelola ketika memang deposan itu butuh uangnya karena hal yang mendesak. Memang ada perjanjian 3 bulan, tetapi perjanjian 3 bulan itu kapanpun mereka bisa ambil uangnya, tetapi ada kena biaya penalti. Dan kapanpun mereka bisa mengambil uang tersebut. Nah, ketika para deposan ini mengambil dananya, sedangkan kredit macetnya ataupun net profit NPL kita tinggi, nah itu akan mengalami ketidakseimbangan keuangan yang dimiliki oleh suatu perusahaan industri keuangan. Itu sebagai contohnya ya. Oke, kita lanjut saja soal yang kelima, yaitu jelaskan secara rinci dan contoh mengenai materi evolusi kesepakatan Basel dan perkembangan pengawasan perbankan berdasarkan risiko. Memang dari pembahasan tentang perkembangan dan evolusi kesepakatan Basel, memang sebelum terjadinya kesepakatan Basel 1, memang sistem perbankan secara internasional itu memang tidak terlalu baik. Ya, tidak terlalu baik. Makanya ada kesepakatan Basel. Basel ini kan dari kata daerah ataupun kota Swiss. Bagaimana negara G10 itu membuat suatu kebijakan, keputusan, pertemuan. Bagaimana ada menciptakan sistem yang baru. Nah, timbullah kesepakatan Basel 1 ini. Dan tujuan ataupun fungsi dari kesepakatan Basel ini menimbulkan 3 fungsi, 3 kesepakatan, 3 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk meningkatkan kekuatan dan stabilitas kecukupan modal dari bank-bank internasional. Ini untuk meningkatkan modal dan stabilitas modal dari bank-bank internasional. Dan poin yang kedua yaitu adalah untuk menciptakan kerangka pengukuran kecukupan modal dan dari bank-bank yang aktif secara internasional. Ya, itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah untuk membentuk kerangka yang dapat diaplikasikan secara konsisten dengan berpandangan untuk mengurangi ketidaksejahteraan dalam persaingan antara bank-bank internasional. Nah, itu adalah 3 poin dari kesepakatan Basel 1. Ya, kesepakatan Basel 1. Itu adalah tujuan dari kesepakatan Basel 1. Dan ketika kesepakatan Basel ini diterapkan, itu ada kesepakatan Basel 1 setelah diamandemen pada tahun 1996. Lalu juga ada kesepakatan Basel 2, dan kesepakatan Basel 2 ini agar terjadinya penguatan sistem. Ya, penguatan sistem bagaimana ada juga memang di kesepakatan Basel 2 ini ada upgrade ya, ada upgrade sistem ya. Upgrade sistem
Bagaimana kesepakatan Basel II ini dilakukan pada tahun 1990-an kalau nggak salah ya, pada tahun 1990-an. Bagaimana ada sistem, ada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Yang mana poin yang pertama adalah penggunaan jenis model, perhitungan model berdasarkan resiko kredit yang diizinkan untuk digunakan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua adalah perluasan teknik sistem kuantitatif. Ya, bagaimana sistem kuantitatif risiko ini diperluas lagi. Bagaimana perkembangannya itu memang sangat signifikan dari kesepakatan Basel I dan juga kesepakatan Basel II. Memang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi UTS pada mata kuliah manajemen risiko lembaga keuangan bank. Memang banyak sekali, saya banyak sekali kekurangan dalam penyampaian jawaban karena memang saya dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari video ini. Saya Hendo Francisco mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.